Pernahkah teman-teman melihat warung atau kedai yang ketika teman-teman masih kecil sampai usia remaja, tua, sudah menikah, punya anak, warung itu masih persis seperti semula yang teman-teman pernah lihat sewaktu kecil tersebut. Orangnya sama, abang-abangnya sama, akang-akangnya sama, tetehnya sama, mbak-mbaknya sama, juga berumur, ya masih sama semuanya, jualannya sama. Kira-kira kenapa? Sementara ada hal yang serupa, walaupun mungkin jualannya sama, tapi mungkin bercabang-cabang, tapi mungkin semakin hari semakin membesar. Tapi memang ada yang dari kita kecil, remaja, dewasa, menikah, punya anak, itu tetap masih sama. Pernahkah Anda melihat seperti itu? Dan jangan-jangan bisnis kita selama ini berganti hari, minggu, bulan, tahun masih sama. Pernahkah Anda juga mengerti atau melihat ada contohnya bahwa teman kita setelah punya omset sekitar hanya 10 juta, 50 juta, bahkan 100 juta, udahan. Kenapa nggak pengen lebih lagi? Atau begini, kenapa seseorang tidak ingin buka cabang lagi? Itu semuanya jawabannya adalah di why, kenapa Anda berbisnis, di purpose of life Anda. Itu masuk wilayah why, kenapa seseorang berbisnis. Jadi jika alasannya adalah untuk menyambung hidup, yang penting dapat duit, yang penting besok bisa makan, ya sudah. Kira-kira kalau dibuka gitu-gitu aja ya sudah. Atau mungkin gini, saya punya sharing lagi, saya punya teman, ketika saya tanya, kenapa santai sekali? Kenapa nggak ingin membesarkan bisnisnya? Ternyata jawabannya adalah begini, saya ini bisnis nggak mau jadi karyawan. Jadi ketika saya sudah bisa santai, sudah bisa tidur siang, ya sudah. Jadi nggak mau nambah lagi, nggak mau besarin bisnisnya. Ada lagi misalnya gini, kenapa cuman satu cabang aja, nggak pengen buka cabang lain? Yang penting sudah nggak dimarahin istri, yang penting sudah nggak dimarahin sama mertua, ya sudah. Nah itu why-nya hanya sekedar itu saja. Jadi kira-kira kenapa buka? Ya karena dulu dimarahin istri, setelah saya sudah buka nggak dimarahin lagi, ya sudah. Nah itu sudah menunjukkan why atau kenapa seseorang berbisnis. Jadi besarnya timnya atau buka cabangnya, sebarannya ya tergantung kenapanya. Jadi kalau Anda ngerti kenapa berbisnis, jangan-jangan ingin bayar hutang orang tuanya. Setelah hutang orang tuanya lunas, biasanya berhenti. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya, tata niatnya dirubah kenapa berbisnisnya. Jadi kita harus punya visi misi, punya blueprint, punya niat yang kuat, tidak hanya sekedar materi. Jadi gini, saya kalau sudah berbisnis, kira-kira sudah punya uang, sudah punya rumah, ya kira-kira kalau sudah punya ya nggak mau gedein lagi. Tapi gini kira-kira, saya pengen sebesar-besarnya. Bisnis itu dibuka untuk kemanfaatan, kemaslahatan sebesar-besarnya. Bisnis itu dibuka untuk mengurangi karyawan sebanyak-banyaknya di negeri ini. Lebih-lebih lagi mentor saya ngajarin gini, coba niatnya diluaskan lagi, niatnya dibesarin lagi. Kira-kira kita ini sebenarnya anak cucu siapa? Anak cucu Adam. Aslinya dari mana? Dari surga. Pengen balik lagi ke surga kalau meninggal? Iya. Dari pintu mana? Sedangkan pintu surga itu banyak. Teman-teman bisa tanya ustadznya, pintu surga itu ada banyak, ada pintu ini, pintu ini, pintu ini. Nah, kira-kira pengen masuk pintu surga dari mana? Itu sudah mempengaruhi purpose of life Anda, why Anda berbisnis. Jadi ketika itu saya pikir, iya ya. Ternyata saya cari tahu, pengen masuk surga dari pintu jalannya orang yang suka berinfak, bersedekah di jalan Allah. Jadi kalau kita lagi loyo, ingat lagi purpose of life kita, ingat lagi why kita. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman hanya why-nya bisnis kecil, hanya sekedar menyambung hidup, sekedar tidak dimarahi istri, mertua, kalau sudah dapat omset sekian, sudah bisa tidur siang, ya sudah. Berarti PR-nya adalah memperbesar wadahnya, memperbesar niatnya. Kira-kira seperti itu. Semoga teman-teman semuanya bisa sukses. Selamat berkarya, semangat berwirausaha.